biasanya kegiatan kalau masa karantina ini, bangun tidur itu biasanya langsung nyalain laptop untuk cek-cek email, kerjaan, karena kebanyakan bimbingan sekarang dan perkuliahan juga kan lewat online ya. Dede sekarang Dede bapak. Dede baru. Sekali. Iya. Nah pas lagi mau ngerjain banget, ternyata laptopnya malah nge-update sendiri deh. Jadinya nunggu laptop update dulu. Nah, pas lagi laptop nge-update, jadi inget untuk bersyukur sama laptop yang udah hampir 8 tahun ini nemenin. 8 tahun. Ini dia laptopnya. MacBook Pro tahun 2000. MacBook Pro tahun 2012 ya. Berarti sekarang udah 8 tahun nemenin. Ini MacBooknya masih MacBook yang tebel ya. Tuh, portnya masih banyak di sini. Portnya masih lengkap. Ada SD card, ada USB, ada buat Thunderbolt ya kalau nggak salah. Ini buat ngecasnya juga masih pakai magnet. Kalau yang zaman sekarang kan udah pakai USB-C ya. Tuh, dan sekarang dia lagi nge-update nih. Tadinya mau mulai ngedit video, mau ngetik gitu. Ini disyukuri banget. 8 tahun men, 8 tahun. Ini udah di-upgrade. RAM-nya itu sekarang jadi 16 GB dan storage-nya masih di 500 GB, tapi RAM-nya udah di-update. Terus ini menariknya itu dia masih punya ini nih. Port buat DVD. Karena masih tahun 2012 ya. Sekarang kan laptop Mac udah nggak punya buat DVD. Bahkan laptop Windows juga udah jarang pakai DVD gitu. Ini disyukuri banget. Nah, terus bagian depannya udah kita kasih stiker ya. Apel. Dikasih stiker filosofi ruang hati sama stiker lampu nih. Soalnya kan bagus, keren, nyala. Kenapa pakai stiker ini? Karena ini tuh my personal branding. Personal brandingnya Zen Permana tuh ini nih. Ide. Cering. Kan kalau biasanya kalau simbol-simbol dapat ide tuh ini ya, cering, lampu. Makanya simbolnya personal branding aku tuh idea synthesizer, punya ide. Dan ini komunitas yang dibangun, filosofi ruang hati, finding the right way to think about ruang hati. Udah nggak kerasa nih ruang hatinya udah di tahun 2018, udah 2 tahun. Ini beli stiker ini tahun 2016, berarti udah 4 tahun. Laptopnya sendiri udah 8 tahun belum ganti-ganti. Nah, sejauh ini belum kepikiran untuk ganti lagi laptop karena alasannya yang ini masih bagus banget, build quality-nya kuat banget ya. Berapa kali kebanting nih sama ini, masih aman, masih jalan-jalan aja, masih running aja. Terus juga semuanya buat multitasking, buat edit video, buat analisis statistik, semuanya masih lancar. Dan juga masih bagus gitu. Nah, cuman beberapa hari terakhir ini agak overheat ya, mungkin karena edit videonya hampir tiap hari, jadinya mulai gampang panas. Nah, jadi kondisi overheat ini karena sering banget edit video. Jadi dari tanggal 19 Maret kemarin mulai karantina diri di Bandung itu, mulai hampir everyday saya upload video di YouTube. Sekarang mulai jadi bener-bener jadi YouTuber banget lah gitu. Nah, karena tiap hari ngupload, tiap hari ngedit, laptop ini mulai kerasa overheatnya ya. Jadi laptop ini mulai kerasa overheatingnya, mulai jadi cepet panas gitu dari biasanya. Nah, karena jadi cepet panas ini dan karena sering upload YouTube, otomatis kadang-kadang suka nonton YouTube. Jadi kebetulan pas lagi ngupload sambil nunggu rendering ekspor videonya dari tempat ngedit, software ngedit, dan juga pas lagi nunggu upload itu suka sambil kadang-kadang nonton video. Nah, kebetulan yang ditonton adalah video keluaran terbaru dari MacBook Air sama MacBook Pro. Jadi kemarin itu nonton MacBook Pro yang 16 inch yang wow, ini Come on, bro. keren banget, spesifikasinya bagus banget. Ngelihat beberapa profesional, orang-orang yang asik dan kerja di bidangnya itu betul-betul
nge-review bagus banget sih produk ini gitu. How far did you go personally to stretch yourself? Don't exist in real life. Games are a form of entertainment, like movies or books. People ask me, oh, so you just play around all day? Really hard work. Technology to be transparent. I want Important images on the road. The first time I opened up the screen is gorgeous. It's high resolution. As a composer, that's super important. The escape key is back, which is great. I love that, bro. That's fire. It's in the name, right? MacBook Pro. Everything I need is on this MacBook Pro. Ditambah lagi ada MacBook Air yang harganya katanya lebih murah, tapi spesifikasi dan isiannya, dalemannya, fitur-fiturnya justru lebih bagus. Nah, ini juga jadi beberapa pertimbangan apakah harus beli lagi apa enggak. Nah, permasalahannya kan bukan dibeli lagi apa enggak ya sebenarnya. Permasalahannya itu ada uangnya apa enggak. Tapi ngelihat beberapa spesifikasinya, review-reviewnya tuh nggak pernah bilang ini tuh justru lebih jelek dari sebelumnya. Review-reviewnya tuh selalu merekomendasikan, review-reviewnya itu bilang ini bagus dengan teknologi terbaru yang ngebantu banget kita untuk bisa kerja lebih baik. Dan konon dan beberapa review bilang katanya harganya ini justru jauh lebih murah, sekitar 100 atau 200 dolar lebih murah dibandingkan produk-produk yang sebelumnya. Jadi kalau produk sebelumnya di launching dengan spesifikasi segitu, itu ternyata yang sekarang jauh lebih murah daripada sebelumnya. Nah, ini juga jadi perhatian sendiri, jadi hal yang menarik buat diri sendiri, dari semangat buat diri sendiri, apakah harus ganti apa enggak ya. Soalnya laptop yang sekarang dipakai ini ternyata udah 8 tahun. Wow. Nah, kadang-kadang juga suka ada yang nanya, kenapa sih Kang Zen harus pakai ekosistemnya Apple, pakai ekosistemnya Mac gitu, kenapa nggak pindah lagi aja atau balik lagi ke Windows kayak awal-awal dulu zaman kuliah S1 kan Windows banget. Nah, justru atau pertanyaannya kenapa sih malah milih pakai produknya Apple gitu. Jawabannya sih sederhana. Jadi produk Apple ini membuat saya otomatis nggak pakai lagi produk-produk atau software-software yang bajakan. Nah, itu menurut saya penting banget. Jadi ketika waktu dulu itu memutuskan untuk hijrah dari Windows ke Mac, itu alasan utamanya karena supaya saya nggak lagi tergoda untuk ngedownload, menginstal, dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bajakan. Bajakan tuh artinya tidak resmi. Jadi kita ngebajak pakai crack atau pakai serial number yang punya orang gitu. Dan itu kan justru saya gelisah tuh karena khawatir justru dengan sering menggunakan aplikasi itu, walaupun aplikasi itu digunakan untuk kebaikan tapi tidak mengundang keberkahan. Nah, itu jadi concern utama. Nah, pakai produk Apple itu justru membuat saya lebih sulit untuk bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang bajakan. Jadi kalau Apple itu ya mau nggak mau kita harus beli yang aslinya. Dan biasanya kalaupun pakai Mac itu jauh lebih murah justru. Sedikit jauh lebih murah, nggak jauh berarti ya. Sedikit lebih murah dibandingkan dengan kalau beli software-software yang pakai Microsoft atau pakai Windows gitu. Nah, itu jadi yang perhatian penuh banget, itu yang pertama ya. Jadi keberkahan menggunakan aplikasi dan software itu jadi concern utama saya. Kenapa 8 tahun ini pakai Mac. Yang kedua adalah karena susah untuk kena virus. Jadi dibanding Windows, itu kan pasti banyak penggunanya dan orang itu sering banget pakai antivirus. Nah, kalau Mac itu memang jarang ada temennya, orang-orang jarang pakai juga. Colok-colok flash disk juga ya, bisa jadi mindahin file agak susah di sini, tapi memang tidak rentan kena virus. Jadi sebenarnya dulu itu 8 tahun yang lalu, 8 years ago, itu milih itu karena 2 alasan itu. Jadi kenapa nggak mau Windows, walaupun sekarang juga ketika riset ngelihat Dell XPS ya yang 13 inci bagus, ngelihat Surface Pro kalau nggak salah juga bagus, tapi kayaknya karena operating sistemnya Windows yang membuat saya mungkin akan lebih bisa ngebajak. Kayaknya enggak deh, mendingan pakai Apple aja yang membuat saya memastikan bahwa aplikasi yang digunakan
itu legal, dan insya Allah mudah-mudahan lebih bisa mengundang keberkahan. Itu yang lebih penting. Kenapa Kang Zen nggak pakai Linux? Nggak ngerti, pusing. Dulu sempat nyobain pakai Linux, jadi pertama beli itu nyobain Linux supaya berkah itu ya, tapi ternyata nggak ngerti ya, tuh nggak ngerti ngetik-ngetiknya. Jadi ya yang paling mudah, yang paling user experience-nya menyenangkan, build quality-nya bagus, selama ini masih pakai Mac ini. Menurut teman-teman, kira-kira teman-teman pakai operating system apa? Apakah Windows atau pakai Mac? Dan menurut teman-teman, saya perlukah untuk upgrade? Nanti setelah udah ada uangnya, yuk share di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini. Jangan lupa simak video-video yang lainnya. Saya Zen Permana pamit. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.